Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, selamat datang di program baru kami yaitu Cermin, Cerita dan Inspirasi Ramadan. Sebelum itu, perkenalkan saya Ayu Panduri sebagai host di kegiatan kita pada kali ini. Adapun narasumber kita yang luar biasa ini adalah pembina asrama kelas 11 Putri. Dimohon dengan hormat kepada Ustazah untuk memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Saya pembina asrama kelas 11 Putri, asal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baiklah, setelah berkenalan dengan Ustazah, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah. Kepada Ustazah, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan, yang mana bulan ini kita tunggu berbulan-bulan dan kita persiapkan jauh-jauh hari. Mungkin ada yang mempersiapkannya dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban hingga akhirnya kita ketemu sampai bulan Ramadan. Nah, beberapa ulama itu mengatakan bahwasanya kalau misalkan bulan Rajab itu adalah saatnya kita menanam. Nah, jadi apa yang kita tanam itu kita mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, membiasakan amal-amal soleh. Misalkan yang awalnya puasa Senin Kamisnya masih sering bolong-bolong, di bulan Rajab tuh udah mulai kita biasakan puasa kita. Jadi mulai istiqomah dari bulan Rajab, karena bulan Rajab itu adalah waktunya kita menanam. Terus yang mungkin mengajinya Al-Quran masih bolong-bolong atau masih satu minggu tidak pernah mengaji dan yang lain sebagainya, itu dari bulan Rajab udah kita persiapkan. Terus bulan Sya'ban, memasuki bulan Sya'ban itu ulama menyebutkan kalau bulan Sya'ban itu adalah saat kita untuk menyiram apa yang udah kita tanam di bulan Rajab. Nah, saat Ramadan itu saatnya kita memanen hasil yang kita tanam sejak bulan Rajab. Nah, jadi saatnya bulan Ramadan ini adalah menuai hasil apa yang udah kita tanam, yang kita siram saat bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, rugilah orang yang tidak mempersiapkan dirinya dari bulan Rajab, Sya'ban hingga akhirnya dia Ramadan tidak mendapat apa-apa. Nah, makanya kadang beberapa orang merasa kalau bahwasanya bulan Ramadan itu tidak dapat feel-nya karena itu dia tidak mempersiapkan dirinya dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bahkan orang terdahulu itu kalau misalkan ingin menyambut Ramadan, begitu Ramadan selesai, Idul Fitri, itu dia udah mempersiapkan dirinya lagi untuk menemui bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Oke. Nah, setelah mendengarkan materi dari Ustazah tadi, selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi. Langsung saja Ustazah ke pertanyaan yang pertama. Menurut sudut pandang akidah, apakah puasa di bulan Ramadan memiliki efek yang berkaitan dengan keyakinan dan prinsip-prinsip? Jika ada, apa saja efeknya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mengenai akidah berkaitan dengan puasa atau enggak, tentu saja berkaitan, karena akidah ini sebagai yang mana kita tahu itu merupakan pondasi kita dalam beragama. Jadi kalau misalkan pondasinya sudah jelek, mau sebagus apapun kita beribadah, sememukau apapun ibadah kita, sebersinar apapun ibadah kita, kalau misalkan pondasinya itu jelek, akidahnya itu jelek, maka itu sia-sia. Jadi tidak ada apa-apanya karena pondasi awalnya aja itu udah rusak. Nah, jadi akidah ini sebelum kita melakukan ibadah harus dibetulkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang yang misalkan dia sholat tapi hatinya itu tidak hadir di sholatnya, jadi hanya jungkir balik sholat, ruku, sujud, berdiri dan yang lain sebagainya. Begitu juga dengan puasa, dia puasa tetapi akidahnya masih belum betul, akidahnya masih belum mantap. Jadi orang tersebut puasa, tapi yang sering kita lihat biasanya ada orang yang puasa tapi masih melakukan dosa, misalkan masih mengumpat dengan kawannya atau masih bergibah. Nah, itu salah satu orang yang akidahnya belum betul tapi dia melakukan puasa. Nah, jadi apakah kita harus membetulkan akidah dulu baru kita berpuasa? Enggak. Jadi puasa ini kan artinya kita harus menahan hawa nafsu kita dari segala macam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi sejak
kita berpuasa itu kita harus bisa mengontrol diri kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena akidah kita tadi, pondasi kita tadi itu rusak atau masih belum betul. Jadi kita harus memantapkan akidah kita dulu, betul-betul meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah, segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jadi puasa kita insya Allah itu akan menjadi diterima oleh Allah. Nah, jadi jika kita memantapkan akidah kita, maka insya Allah puasa kita akan diterima gitu Ustazah. Dan keduanya juga saling berkaitan. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua Ustazah. Apa tanda-tanda dan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Dari beberapa hadis ya, kalau misalkan kita lihat malam Lailatul, sebelumnya kita bahas dari katanya dulu ya. Kalau misalkan kita bilang malam dan Lailatul Qadar itu sepertinya pemborosan kata, karena kita sudah bilang malam terus kita bilang Lailatul lagi. Nah, jadi kita bicara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu Lailah itu adalah malam. Nah, kalau misalkan Qadar itu mengutip dari buku Profesor Quraisy Shihab, judulnya Membumikan Al-Quran, di sana dijelaskan bahwasanya Qadar itu ada 3 arti. Yang pertama itu adalah penetapan. Nah, apa yang ditetapkan yaitu takdir manusia. Kan kalau misalkan malam Lailatul Qadar tuh malam keberkahan kan, insya Allah doa yang kita panjatkan pada malam itu akan dijabah oleh Allah. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwasanya qadar artinya yang pertama itu adalah penetapan. Apa yang ditetapkan yaitu takdir kita selama setahun ke depan. Terus itu juga ada beliau sebutkan di sana di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Lalu selanjutnya pengertian qadar di dalam buku itu adalah kemuliaan. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Nah, jadi beliau di sana mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malam yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena di bulan itu, di bulan Ramadan ini Al-Quran yang mana kita gunakan sekarang sebagai petunjuk untuk hidup kita itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, makanya bulan itu disebut dengan bulan kemuliaan. Lalu pengertian yang terakhir, qadar itu adalah sempit. Nah, kenapa sempit? Karena dijelaskan di dalam buku itu bahwasanya qadar itu dikatakan sempit karena malaikat dari langit itu turun untuk memenuhi bumi. Jadi bumi terasa sempit karena banyak malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam itu dan memberikan keberkahan. Seperti itu. Terus tanda-tanda dan keistimewaannya Ustazah? Tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu cuacanya, kalau dari segi cuaca ya, itu tidak dingin dan juga tidak panas, terus tidak berangin. Lalu pada malam itu paginya juga ada matahari terang tapi tidak memberikan hawa panas kepada manusia. Jadi malam itu sangat tenang, sejuk, terus tidak berangin, langit pun cerah tapi tidak berawan. Terus pada paginya yang kayak tadi ada matahari cuman tidak terlalu terik menusuk seperti biasanya. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi ada di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan malam Lailatul Qadar terus kita sholat malam, misalkan kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan masuk sholat tarawih, lalu kita berdoa dengan keimanan dan mengharap pahala, itu insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah terdahulu.
Oke, ada pula dalil di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi fil Qur'an hudal linnasi bayyinati minal huda wal furqan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tadi serta sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, itu jadi keistimewaan bulan Ramadan, termasuk pada malam Lailatul Qadar. Oke, jadi ada beberapa ulama yang mengatakan, kan beberapa pertanyaan banyak diajukan kan, kapan sih sebetulnya malam Lailatul Qadar itu datang gitu. Nah, jadi banyak ulama mengatakan berbeda-beda pendapat, tapi yang paling masyhur itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, mengenai spesifiknya itu yang pertama dia mengatakan kalau misalkan bulan Ramadan itu bulan Ramadan Lailatul Qadar itu datang pada tanggal 17 Ramadan. Ada pula yang menyebutkan tanggal 27 Ramadan. Nah, kenapa 17 Ramadan? Karena itu bertepatan dengan Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Kak Ayu nih mau menunggu-nunggu malam Lailatul Qadar, jadi kita persiapkan diri kita di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau misalkan kita menunggu waktu-waktu ganjil, kan sekarang tahun ini kita ada perbedaan kan mengenai start puasanya. Nah, jadi tiap malam tuh bisa jadi malam ganjil bagi beberapa daerah. Jadi kita persiapkan di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi tanda-tanda malam Lailatul Qadar tadi itu salah satunya malam itu tenang kan Ustazah. Dan untuk keistimewaannya, jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka dosa kita yang sebelumnya insya Allah akan diampuni. Dan juga malam Lailatul Qadar itu juga malam diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga Ustazah, bagaimana cara agar kita tetap bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah Allah baik di bulan suci Ramadan maupun tidak? Oke, baik. Bagaimana cara kita agar tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ataupun tidak? Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu kenapa sih kita tuh bisa tidak istiqomah atau tidak konsisten terhadap apa yang sudah kita amalkan. Yang pertama itu bisa terjadi karena kita terlalu sering menunda. Misalkan nih, kita ngaji yang harusnya setelah sholat subuh kita ngaji 1 juz misalkan, tapi karena kita ngantuk kita jadi tidur dulu lah gitu 15 menit, akhirnya bablas sampai paginya ada kerjaan. Nah, jadi tertunda. Nah, jadi itulah salah satu kenapa kita susah untuk istiqomah. Terus yang kedua adalah lingkungan yang tidak mendukung. Jadi kalau misalkan kita nih berusaha untuk istiqomah, tapi kawan-kawan di sekitar kita ada yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, nah itu juga salah satu membuat kita susah untuk istiqomah. Lalu gimana caranya agar kita istiqomah dalam melakukan amalan-amalan sunnah? Misalkan di bulan Ramadan ini kita rajin sholat duha, sholat tahajud, terus kita rajin ngaji, malah 1 bulan tuh bisa beberapa kali khatam Al-Quran kan. Nah, jadi yang pertama itu tipsnya adalah kita harus berdoa kepada Allah, meminta Allah untuk mengistiqomahkan kita dalam amalan-amalan yang sudah kita lakukan, meminta kepada Allah agar melembutkan hati kita, agar meringankan langkah kita. Misalkan yang Ramadan itu sholat 5 waktunya di masjid, nah waktu setelah Ramadan itu kita tetap berdoa kepada Allah agar kaki kita diringankan untuk melangkah ke masjid. Yang misalkan ngajinya masih malas-malasan, nah kita minta berdoa kepada Allah untuk diistiqomahkan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Terus yang kedua, setelah kita meminta kepada Allah agar diistiqomahkan setiap amalan-amalan kita mendisiplinkan diri kita.
misalkan kita membuat jurnal itu kita tulis secara spesifik, misalkan jam 3 bangun, terus ngaji, tahajud, sholat subuh, terus habis sholat subuh kita ngapain. Nah jadi dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita tulis, kita catat, biar kita tuh tahu track record kita itu mau kemana gitu setiap hari itu. Jadi kita ndak membuang waktu, jadi udah tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tuh kita disiplinkan diri kita. Nah terus kita selain mendisiplinkan diri, kita juga harus membuat hukuman untuk diri kita. Kalau misalkan kita nih bolos satu hari, tidak mengikuti jadwal dari yang udah kita buat, itu misalkan kita olahraga, tapi hukumannya tuh harus yang bermanfaat, jangan hal yang tidak bermanfaat. Misalkan olahraga selama 30 menit jogging gitu misalkan, atau kalau misalkan baca Qur'annya satu hari itu kurang dari 1 juz, itu kita harus bersedekah semua uang jajan kita dalam satu hari misalkan. Nah itu bisa jadi salah satu hukuman atau punishment buat diri kita karena kita tidak disiplin. Jadi kalau misalkan kita istiqomah itu ada bolong-bolongnya, itu susah untuk meneruskannya lagi. Nah dalam psikologi itu ada yang menyebutkan kalau misalkan kita mau istiqomah itu bisa dilakukan kegiatan tersebut selama 21 hari, tapi ada juga yang menyebutkan harus melakukannya lebih dari 21 hari, tergantung hal apa yang mau kita istiqomahkan. Nah sekiranya kalau misalkan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu selama bulan Ramadan 30 hari, kalau misalkan kita tidak ada bolong, kita tidak ada bolos, kita tidak ada menunda-nunda pekerjaan kita, itu insya Allah kedepannya itu akan istiqomah. Nah yang terakhir yang paling mendukung dalam keistiqomahan kita itu adalah lingkungan kita, circle kita, dengan siapa kita bergaul. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang solehah, itu pasti kita gampang untuk melakukan keistiqomahan tadi. Misalkan nih lagi main jam istirahat sekolah, terus kan istirahat biasanya jam 9 kan. Nah daripada main jajan di kantin atau nongkrong terus ada kawannya yang ngajak salat duha aja yuk kita. Nah jadi itu tuh bisa membawa kita untuk tetap istiqomah. Nah jadi itulah salah satu pentingnya kenapa kita harus mencari komunitas atau circle lingkungan yang bisa membuat kita untuk terus istiqomah. Jadi jangan sampai malah kita bergabung dengan orang yang tidak mendukung tujuan kita gitu. Iya. Jadi tadi beberapa tips dari Ustazah supaya kita tetap istiqomah. Yang pertama ada tetap berdoa supaya kaki kita diringankan untuk tetap beribadah kepada Allah, dan juga membuat hukuman untuk diri sendiri, tapi hukumannya ini hukuman yang bermanfaat juga bagi kita. Dan yang paling penting adalah lingkungan yang mendukung, berupa circle pertemanan atau lingkungan pokoknya yang bisa mendukung kita untuk tetap istiqomah. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Ustazah, apakah benar tidur saat puasa itu dihitung sebagai ibadah? Oke, jadi sebetulnya orang yang memahami bahwasanya tidur saat dia berpuasa itu adalah ibadah, itu memang betul ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah sebetulnya hadis itu ada lanjutannya lagi, jadi tidak cuma orang yang berpuasa itu tidurnya adalah ibadah, tapi bunyi hadisnya begini, naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa zambuhu maghfurun. Nah jadi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, dan diamnya itu adalah tasbih, dan amal ibadahnya itu akan dilipat gandakan, serta doa-doanya akan dikabulkan dan dosanya diampuni. Nah jadi tidak hanya kata pertama yang kita ambil, tidurnya adalah ibadah, jadi tidak menjadikan itu sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Karena misalkan nih dia bilang tidur jalah dari awal, dari sahur setelah sholat subuh sampai berbuka misalkan dia tidur, nah itu dia sangat membuang-buang waktunya dan tidak memanfaatkan waktunya dengan betul.
syukur-syukur kalau misalkan dia masih melaksanakan kewajibannya, misalkan sholat dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia tidur tapi meninggalkan sholat, nah maka itu tidak termasuk ibadah puasanya, karena dia juga berdosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah tadi juga disebutkan bahwa diamnya itu adalah tasbih dan amal ibadahnya akan dilipat gandakan serta doanya akan dikabulkan. Jadi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain tidur. Nah biasanya orang yang sangat nyaring melontarkan itu adalah orang-orang yang malas. Tapi kalau misalkan kita berikan pilihan antara bangun tapi bergibah atau tidur dihitung ibadah, tentu kita memilih tidur kan, daripada kita bangun tapi kita bergibah, akhirnya puasa kita sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Nah jadi tidak ada salahnya tidur tapi secukupnya, karena sebagaimana yang kita tahu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kita. Jadi tidur secukupnya, gunakan waktu saat berpuasa ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu hanya untuk tidur. Kita tidak tahu kita akan bertemu dengan bulan puasa berikutnya atau tidak. Jadi tidak ada salahnya tidur saat puasa, tapi lebih baik kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Oke. Nah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Tadi sudah jelas ya semuanya, pertanyaan sudah dijawab oleh Ustazah, mulai dari efek-efek yang berkaitan dengan keyakinan dan prinsip, lalu tanda-tanda dan keistimewaan pada malam Lailatul Qadar, dan cara agar tetap bisa istiqomah, serta benar tidak tidur saat puasa itu dihitung sebagai ibadah. Mungkin sekian bincang-bincang kita dengan Ustazah Lydia. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ayu Panduri selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.